Halo Trust Me People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang saya masih dapatkan dari IPUSDAS Digital Perpustakaan Nasional. Buku ini berjudul Panduan Praktis Personal Assessment. Jadi mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan adanya assessment, atau mungkin orang lebih tahu lagi yaitu psikotes. Sebetulnya psikotes itu adalah bagian dari asesmen itu sendiri ya. Jadi asesmen adalah tahap yang memang lebih luas daripada psikotes. Nah, tapi untuk cakupan dari buku ini nanti akan diberikan batasan mengenai penyelenggaraan atau pengenalan mengenai beberapa alat tes yang biasa digunakan di suatu perusahaan, dan tentunya di sini juga saya tidak akan sharing mengenai cara untuk sukses melakukan psikotes, tapi tentunya psikotes itu akan dilakukan secara natural. Psikotes juga dilakukan secara apa adanya. Yang pasti adalah ketika kita memilih seseorang untuk jadi karyawan kita harus pastikan bahwa orang ini adalah orang yang tepat, dan orang ini juga memilih perusahaan kita juga adalah tempat yang tepat untuk dia itu berkembang atau bertumbuh. Jadi the right man in the right place, atau orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi kita tidak memaksakan orang itu untuk lulus dan kemudian menempati satu posisi tertentu kalau memang itu tidak fit atau posisi itu tidak cocok untuk dia, dan itu akan tentunya membuat dia tidak nyaman ya, atau membuat dia itu bekerja tidak enjoy. Bukankah kita juga di sini sebagai seorang individu memiliki yang namanya itu adalah making sense in the world. Itu adalah kemampuan kita untuk memahami situasi yang ada di lingkungan kita. Nah, kita sebagai seorang individu juga tentunya sudah mengerti atau sudah memahami terkait kekurangan atau kelebihan kita. Tetapi itu hal yang sifatnya adalah subjektif menurut kita sendiri. Dan kita perlu sudut pandang lain atau point of view dari orang lain yang akan dapat membantu sisi-sisi yang tidak terlihat dari kita, sisi-sisi buta atau sisi-sisi misterius dari diri kita. Kita bisa meminta bantuan orang lain untuk menyampaikan, kira-kira saya ini kelebihannya atau kekurangannya apa yang mungkin saya tidak tahu. Tetapi ada alternatif lain atau ada cara lain yang dapat mengungkap itu semuanya, yaitu adalah dengan menjalani tes psikologi atau psikotes. Dan psikotes ini memang fungsinya adalah mengungkap sesuatu yang sifatnya itu lebih ke soft skill. Untuk mengungkap sesuatu yang sifatnya adalah hard skill, kita hanya menggunakan tes saja sesuai dengan bidang pekerjaannya. Misal jenis pekerjaan yang kita butuhkan adalah kemampuan di bidang akuntansi atau di bagian admin finance. Tentunya kita perlu menguji kemampuan dia di bidang pembuatan laporan keuangan, atau misalnya kita ingin mencari seseorang yang di bidang gambar bangunan, atau misalnya lebih gampangnya lagi di bidang drafter atau bidang perencanaan. Tentunya kita akan meminta dia untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, itu yang kita sebut sebagai hard skill. Tetapi apakah dia itu selalu konsisten dengan pekerjaannya? Apakah selalu bagus terus, ataukah akan ada penurunan atau nanti juga resiko-resiko yang timbul akibat dari kemampuan dia yang tidak dapat diterjemahkan dari hanya tes hard skill saja, yaitu kita perlu pembanding dengan menggunakan psikotes. Psikotes ini akan mengungkap kestabilan emosi, kemudian juga karakteristik, motivasi, dan lain-lain yang akan menunjang pekerjaannya dia ke depannya. Sehingga seharusnya apa yang kita sebut sebagai nature atau adalah bawaan dari lahir yang kemudian diasah dan dikembangkan menjadi bakat,
itu akan berimbang dengan nurture atau sesuatu di lingkungan kita seperti pendidikan, pola asuh, kemudian juga kebiasaan yang itu akan mempengaruhi kita punya kemampuan, dan ini akan kita lihat dari deep interview, dan kita juga akan lihat juga dari hasil psikotesnya. Jadi kita akan membandingkan hasil psikotes itu tidak hanya ke single test saja atau misalnya ke satu bagian saja, tetapi kita akan gabungkan dengan beberapa bagian. Makanya kenapa buku ini disebut sebagai personality assessment. Jadi cara mengetes untuk menilai individu, personality assessment. Di video selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai alat tes yang biasanya digunakan untuk perusahaan kami, yang mungkin nanti sedikit bisa dibahas, dan apa sih tujuan dari alat tes tersebut. Tapi karena videonya ini cukup panjang, saya akan bagi menjadi 2 sesi. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.